5 penyebab kenapa dropshipper gagal menjual produk di marketplace. Banyak sekali dropshipper ataupun dropshipper pemula yang gagal menjual produknya di marketplace. Dan di sini saya sudah merangkum kurang lebih ada 5 penyebab kenapa dropshipper bisa gagal menjual produk di marketplace. Baik teman-teman, sekarang saya ingin sharing kepada kalian semua. Kita belajar bareng dan semoga kalian semua menyimak apa yang saya berikan kepada kalian. Oke, langsung saja. Yang pertama, dia tidak menemukan supplier yang tepat. Menurut saya, kesuksesan seorang dropshipper itu bergantung kepada suppliernya. Supplier yang tepat adalah kunci sukses seorang dropshipper. Jika kamu mencari supplier aja nggak bisa, kamu juga bakal kesulitan dalam menjual produknya. Nah, mungkin kamu juga sudah mendapatkan supplier dan sudah menjualkan produknya si supplier. Namun, ketika toko kamu ada orderan dan tiba-tiba produknya di supplier kosong, itu akan membuat reputasi kamu jelek teman-teman. Karena kamu membatalkan pesanan, apalagi kamu masih toko baru. Itu membuat reputasi toko kamu jelek. Nah, dalam memilih supplier, kamu harus bisa mempertimbangkan. Kamu bisa tanyakan juga antara stoknya, kira-kira stoknya ready terus nggak nih? Maksudnya dia stok banyak nggak atau cuman terbatas? Nah, ini teman-teman perlu tahu. Dan yang kedua, kamu lihat tuh produknya ini masih bisa nggak nih dimainin di marketplace? Masih bisa nggak dijual di marketplace? Dan masih bisa profit nggak nih? Kalau masih bisa profit dan stoknya itu masih banyak, kamu coba cari supplier. Dan untuk mencari supplier, kamu bisa lihat video saya sebelumnya. Di sana saya sudah membahas tentang bagaimana caranya mencari supplier keren dan bisa resi otomatis. Next, kita masuk ke yang kedua. Kamu berjualan tidak pas dengan momentum. Nah, ini adalah momentum waktu yang sangat cocok untuk kita nih berjualan di marketplace. Berhubung ini adalah momentumnya mau puasa atau mau lebaran, teman-teman juga harus bisa menyesuaikan. Kira-kira aku mau jualan apa nih? Jangan ketika saat momentum lebaran seperti ini, teman-teman itu malah jualan yang aneh-aneh. Ya, mungkin kamu jualan masker. Nah, ini kan udah nggak nyambung ya teman-teman. Lagian juga masker sekarang udah nggak begitu laris. Jadi teman-teman mendingan coba cari momentum waktu lebaran ini orang-orang pada mencari apa? Busana muslim mungkin, fashion muslim, baju koko, sarung, atau dan lain-lain. Teman-teman bisa mencarinya sendiri. Dan jika teman-teman ingin berjualan di saat momentum lebaran seperti ini, saya yakin kamu pasti closing kok, walaupun toko kamu baru. Nah, itu tadi yang kedua, kamu bisa mencocokkan dengan momentum saat ini. Jangan jualan yang aneh-aneh. Next, yang ketiga, kamu tidak paham riset. Maksudnya riset di sini adalah riset berbagai macam ya teman-teman. Mungkin dari riset supplier, riset produk, riset kata kunci, riset kompetitor, dan lain-lain. Ini semua bisa dipelajari dan ini semua harus bersabar dalam proses belajarnya. Tidak semua orang langsung menguasainya teman-teman. Mungkin dia menguasai riset supplier dulu, terus meriset kompetitor, meriset produk, meriset kata kunci, dan lain-lain. Tidak langsung semuanya kamu kuasai langsung, tapi kamu harus bisa mempelajarinya satu per satu. Karena meriset ini adalah salah satu hal yang paling penting ketika kita ingin memulai bisnis. Entah itu dimanapun ya teman-teman, kamu mau bisnis offline, online, itu juga perlu diriset. Nah, kalau bisnis offline itu kamu juga harus meriset tuh, kompetitor kamu jualan produk ini harganya berapa. Sedangkan di online juga sama aja, dan di online pun lebih enak. Kita bisa langsung meriset di marketplace-nya tersebut. Ketimbang kita berjualan offline, kita harus ngeriset ke sana ke sini, dan itu memakan waktu, tenaga, dan uang yang cukup banyak. Next, yang nomor 4, kamu tidak paham pola. Gimana kamu berjualan di marketplace? Apakah hanya sekedar upload produk dan menunggu ada orang yang beli? Itu bukan pola teman-teman, itu cuma jualan. Tetapi kalau pola adalah kamu mempelajari gimana sih strategi berjualannya, gimana sih cara mencari kata kunci,
mencari judul produk yang pas, dan memahami algoritma Shopee tersebut. Pola yang dimaksud di sini adalah ada berbagai macam ya teman-teman. Kamu tidak paham pola upload produk, kamu tidak paham pola editing foto produk, dan mungkin kamu juga tidak paham pola optimasi toko dan lain-lain. Dan mungkin kamu juga tidak paham pola algoritma marketplace itu gimana. Kamu bisa melihat juga video saya tentang bagaimana caranya memahami algoritma Shopee. Videonya sudah ada dan kamu bisa melihat tentang algoritma. Untuk memahami pola bagaimana caranya berjualan di marketplace ini tidak sebentar teman-teman. Ini memakan waktu yang cukup banyak. Salah satunya adalah pola optimasi foto produk. Untuk mengetes foto produk kita bagus atau tidak adalah dengan cara kita membuat desain produk, lalu kita iklankan produk tersebut. Jika produk tersebut memiliki CTR di atas 3%, itu artinya produk diterima di masyarakat. Maksudnya adalah produk tersebut menarik untuk diklik oleh si calon customer tadi. Jika teman-teman membuat foto produk saja sudah tidak menarik, alias cuman ya mungkin polos gitu aja, dan ketika diiklankan itu CTR-nya masih di angka 3% ke bawah, itu artinya produk teman-teman tidak menarik, dan itu perlu direnovasi untuk bagian foto produknya. Nah, ini adalah suatu pola optimasi foto produk, dan pola ini bisa berdampak kepada orderan kita. Karena jika foto produk kita bagus, otomatis orang tertarik dengan apa yang kita jual dan orang pun ingin membelinya. Nah, lalu ada pola membuat judul, pola optimasi toko, pola beriklan, dan lain-lain. Itu semua kita pelajari pelan-pelan. Dan mungkin dropshipper yang gagal di sini adalah dia tidak bisa atau dia tidak sanggup untuk menikmati prosesnya tersebut. Next, yang kelima adalah kamu tidak beriklan. Kenapa saya bilang tidak beriklan, teman-teman? Karena salah satu penghasilan marketplace adalah dari beriklan. Salah satu penghasilannya ya. Jika kita tidak beriklan di marketplace, otomatis si marketplace tersebut mengurangi traffic kita atau produk kita itu ditaruh di posisi yang paling bawah. Beda dengan kita beriklan royal dengan si marketplace tersebut, top up iklan, maka si pihak marketplace tersebut akan menyundulkan produk kita di halaman pencarian sehingga memungkinkan traffic kita lebih besar lagi. Jika teman-teman aja beriklan nggak mau atau males, ya otomatis trafficnya kurang gitu ya. Jadi teman-teman coba beriklan biar produknya teman-teman itu naik ke atas dan tersebar ke calon customer. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita royal dengan marketplace tersebut, maka pihak marketplace juga akan royal kepada kita. Traffic kita banyak, orderan kita juga insya Allah banyak. Nah, itu tadi adalah 5 penyebab kenapa dropshipper gagal menjual produk di marketplace. Tetap semangat teman-teman dalam menjual produk. Manfaatkan momentum ini adalah momentum bulan puasa atau memasuki lebaran, dan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan orderan kita lebih banyak lagi. Saya doakan semoga teman-teman semua yang belum closing segera closing, dan semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang berkah, yang berlimpah, dan dibanjiri orderannya. Saya Ilen Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.